Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu bisa memenuhi bangku yang ada di depan. Silakan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau tanggalkan segala beban kita di hadapannya. Kita mau datang kepadanya dengan segenap hati, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikannya, untuk anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang indah di dalam setiap hidup kita. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Untuk sore yang indah ini Bapa. Kau memberikan setiap kami kekuatan, kesehatan yang baru Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu. Untuk kami boleh datang menyembahmu. Untuk kami boleh datang memuji, memuliakan namamu Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Untuk kami terus mau datang kepadamu Bapa. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Undang Yesus Tuhan di dalam setiap hati kita. Biarkan dia memenuhi hati kita sore hari ini. Agar setiap kita boleh merasakan hadiratnya di tempat ini. Undang dia masuk ke dalam hatimu. Tuhan, ini kami Tuhan. Masuklah di dalam setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kasih-Mu sungguh mulia bagi setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh tak bersyarat. Syarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Katakan kasih Tuhan.
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan dengan segenap hati kita, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan lebih lagi Bapa. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan di atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri, layakkan Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Dengan sungguh-sungguh, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih Tuhan.
Lebih lagi Bapa, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus sore hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji, kami mau menari untuk Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi sama-sama katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat luar biasa, angkat tanganmu. Sampaikan kanan kirinya, Allah kita dahsyat luar biasa dan ajaib. Mari kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sebab tidak ada Allah yang sama, yang seperti Allah kita di dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari lebih lagi kita mau menari untuk Tuhan kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Kekuatannya, kuasanya, Dia Allah yang luar biasa dan ajaib. Amin. Dia yang memuaskan setiap jiwa kita. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hei, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu lihatlah bahwa Tuhan telah datang. Dia melawat seluruh bumi. Dia memberikan kemenangan. Dia memberikan kesembuhan. Dia memberikan mukjizatnya sore hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang
melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, pujilah, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya, dalam mujizat Tuhan nyata saat ini di dalam kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Hey, haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Sungguh Kau luar biasa dan ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, segala mujizat-Mu akan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, pengorbanan-Mu akan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kami kira, Tuhan, pengorbananmu yang sempurna. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Segenap hati kita katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh kuasa salibmu, Tuhan, kuasa salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ya Bapa,
Kuasa salib-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami Tuhan. Dari segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berikan setiap kami telinga seorang murid Tuhan. Yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sederhanakan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Supaya kami boleh menerima firman-Mu itu Tuhan. Dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kabar luar biasa, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang kasih yang mengatasi kekecewaan. Saya percaya Bapak Ibu saya nggak usah tanya, semua orang pasti pernah kecewa. Kalau ada yang ngomong gini, saya nggak pernah kecewa Pak, saya ngomong bohong. Ya, semua orang pasti pernah kecewa. Saya juga pernah kecewa Bapak Ibu Saudara. Semua orang pernah kecewa. Setuju ya? Nah, kecewa itu gara-gara apa? Gara-gara apa kecewa? Semua orang pernah kecewa, cuma gara-gara apa kita kecewa? Hah? Nggak punya uang kok kecewa? Nggak bisa lah, nggak punya uang nggak bisa kecewa lah. Iya kan? Kecewa itu biasanya karena apa yang diharapkan tidak sesuai kenyataannya, yang jadinya nggak sesuai. Jadi ekspektasi kita itu nggak sesuai dengan realitanya. Ya kan kita berharap, yang tadi diomongin ya, pengen punya uang tapi kenyataannya nggak punya uang, jadi kita kecewa. Nah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting sekali yang harus kita sadari, kita itu biasanya kecewa dengan orang-orang yang dekat sama kita. Itu pasti. Kita jarang sekali kecewa dengan orang-orang yang jauh-jauh dari kita. Karena kita nggak pernah kecewa sama dia, orang kita juga jarang hubungan. Kita tuh gampang sekali kecewa sama suami, gampang sekali kecewa sama istri, gampang sekali kecewa dengan teman-teman dekat kita. Ya kan, karena kita berharap sesuatu yang kita pengen kita harapin dari dia, kenyataannya enggak. Kita pengen pinjam duit, malah dihina. Wah kayaknya kecewa banget, kita marah ya kan. Kita datang baik-baik, say hello, ucapin selamat pagi, dia bang muka lagi kan. Wah kita kecewa banget. Bapak Ibu, kecewa itu hati-hati. Ya kan, bukan cuma merusak diri kita aja, tapi juga merusak orang lain. Kalau kecewa itu dipelihara, kecewa itu jadi kepahitan. Ya, di dalam Ibrani 12 dikatakan begini. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya kalau kecewa itu kita pelihara, kalau kita pupuk, kalau kita bina, dia lama-lama jadi kepahitan. Ya kan, pertama kita kecewa, wah gue kecewa banget nih sama dia. Kalau kita pupuk, semakin kita lihat Bapak Ibu, bukan semakin kita mengasihi dia, semakin timbul akar pahit. Kalau bisa jangan ketemu dia sampai mati gitu kan, udah pahit. Nah Bapak Ibu di sini jelas dikatakan gini, kalau sampai tumbuh akar pahit, itu menimbulkan kerusuhan, jadi satu kekacauan. Ya kan, timbul kekacauan dikatakan, dan mencemarkan banyak orang. Artinya Bapak Ibu hati-hati, kecewa itu bukan cuma rusak diri kita sendiri, tapi juga ngerusak orang lain. Nah gimana caranya supaya kita benar-benar bisa ngatasin kecewa itu? Nah Bapak Ibu, acap kali kekecewaan itu mengakibatkan orang tidak mampu berpikir jernih. Ya kan, kalau kita sudah kecewa Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu saya cuma ingetin aja, kalau orang sudah kecewa sama kita, Bapak Ibu nggak usah jelasin panjang lebar ke dia. Kenapa? Karena dia nggak bakal mau dengar. Mendingan diem aja. Wih, orang kecewa nggak usah dijelasin, diemin aja. Kalau kita semakin jelasin, lu ngomong doang, lu alasan doang. Sudah nggak usah dijelasin lah, diemin aja. Ya kan? Nah Bapak Ibu dikatakan gini, perasaan kecewa dapat mengakibatkan orang mengalami delusi alias tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalannya.
Kekecewaan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi hati-hati, jangan biarkan diri kita kecewa sama suami ke, sama istri ke, sama anak, sama orang tua, sama siapapun juga. Jangan pernah izinkan kecewa itu benar-benar merasuk dalam diri kita. Ya, rugi. Benar-benar rugi. Ya, jadi benar-benar rugi Bapak Ibu Saudara. Orang yang kalau sudah kecewa Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa dia buat. Menggunakan obat-obat bius, narkoba, mabok, dan lain sebagainya. Itu gara-gara kecewa. Ya kan? Ada orang ya Bapak Ibu Saudara, dia kecewa sama mamanya. Dia kesel sama mamanya. Karena dia wanita, dia besar jadi pelacur. Gara-gara apa? Kecewa sama mamanya. Ada orang yang kecewa sama papanya. Dia pengen buat papanya sakit hati. Dia hidup gak bener. Gara-gara apa? Kecewa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kecewa itu bukan cuma ngerusak diri kita sendiri, tapi ngerusak orang lain juga. Nah Bapak Ibu, di dalam ini dikatakan oleh Job Cheever dikatakan begini, emosi utama dari orang-orang dewasa Amerika yang mempunyai kelebihan dalam hal kekayaan, pendidikan, dan budaya adalah kekecewaan. Artinya Bapak Ibu tidak menjamin bahwa orang yang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang berbudaya lepas dari kekecewaan. Enggak. Dan saya menemukan banyak loh, orang-orang yang notabene-nya punya segala-galanya bisa kecewa. Terus Bapak Ibu mikir gini, gara-gara apa ya? Kok bisa kecewa udah kaya? Gara apa ya? Udah punya jabatan, punya pendidikan bisa kecewa. Ini Bapak Ibu, makanya saya ngomong hati-hati. Nggak ngejamin orang yang punya budaya lebih baik, orang Amerika. Punya budaya lebih baik, punya kekayaan, punya pendidikan, tapi kecewa. Emosi utamanya kecewa. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, gimana caranya ngatasin kekecewaan? Cuman satu, kasih. Cuman satu, kasih. Ya kan, kalau kita kecewa sama suami kita kecewa dengan istri kita, cuman satu yang bisa memulihkan, kasih. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang perjalanan ke Emmaus ya, dari Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Ya, jadi penting banget anugerah Tuhan dalam hidup kita, karena hanya anugerah Tuhanlah yang bisa menghapus kekecewaan melalui kasih yang melampaui batas akal manusia. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 17, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu perhatiin ayat 16 dikatakan gini. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa sih yang menghalangi 2 orang ini sampai gak bisa kenal Kristus? Kecewa. Kalau Bapak Ibu saya kasih tahu gini ya, kalau kita benar-benar kecewa dalam kehidupan kita udah gak bisa kenal lagi yang benar tuh seperti apa. Kalau kita sudah kecewa sama suami kita, kecewa sama istri kita udah gak bisa lihat lagi kebenaran di dalam istri kita atau suami kita. Yang ada kesalahan-kesalahan, yang ada juga hal-hal yang buruk. Nah jelas dikatakan gini, namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kekecewaan membutakan seseorang sehingga gak bisa lihat lagi Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupannya. Gara-gara kecewa. Kebenaran sudah gak bisa lagi hidup dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kecewa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya gak mau menghakimi orang-orang yang sampai hari ini juga masih hidup dalam kekecewaannya. Nah gimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita hidup dalam kekecewaan? Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan kalau kita hidup dalam kekecewaan? Ini Bapak Ibu kalau saya ngomong ini muridnya Kristus loh. Ya kan 2 orang dikatakan ini, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. 2 orang murid Yesus.
Kenapa sih kok murid Yesus bisa dibutakan, nggak bisa melihat, dihalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Kristus. Padahal mereka itu sudah berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya sama aja, kita juga bisa aja kan, kita ngomong kita sudah bergereja, kita sudah beribadah, kita sudah berdoa. Tapi kalau kita punya rasa kecewa dalam kehidupan kita, itu membutakan kita sampai kita nggak bisa lihat kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kita hidup dalam daerah abu-abu. Nampaknya benar, tapi nggak benar. Ya kan? Nampaknya beribadah, tapi nggak beribadah. Hati-hati Bapak Ibu. Nah kita pengen belajar di sini, ya kan, kita pengen belajar, cuman kasih Kristus lah yang bisa memulihkan dua orang ini. Melalui penampakan Kristus kepada murid-murid Yesus tadi. Ya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, perjalanan ke Emmaus merupakan yang pertama, uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana. Bapak Ibu, di sini kan jelas dikatakan gini kan, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus, jadi setelah Yesus bangkit, dua orang ini datang ke kubur itu. Nah, dua orang ini bukan orang terkenal. Ya, kalau Bapak Ibu cari di literatur Alkitab, dua orang ini bukan orang terkenal, walaupun di sini disebutin satu namanya Kleopas. Ya kan, tapi mereka bukan orang-orang terkenal. Nah, ini belajar gini ya, kita bisa kecewa. Kita bisa mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat gini. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Kasih Tuhan tuh gak pilih-pilih kasih. Kalau manusia ya kita gimana ya. Kalau manusia itu kan pilih-pilih kan. Kita aja kalau saya boleh ngomong jujur gini. Kita aja ya itu sebenarnya gereja salah. Kita aja kadang-kadang di gereja aja. Kita tuh lebih menghormatin orang yang notabene-nya lebih punya jabatan. Orang yang notabene-nya lebih kaya dan sebagainya. Dibandingin orang-orang yang notabene-nya nggak punya apa-apa. Itu kan sebetulnya kesalahan gereja. Gereja tuh ngajarin hal-hal yang nggak benar sebetulnya. Dengan pola tingkah lakunya. Walaupun gereja nggak pernah ngomong begitu kan. Gereja kan nggak pernah ngomong gini. Lu pilih-pilih kasih dong. Nggak boleh. Gereja kan nggak pernah ngomong gitu. Tapi tingkah laku gereja itu begitu. Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Percayalah di sini nggak ada. Nggak usah dicari-cari. Ya kan. Tapi itu kenyataan gereja begitu. Ya kan. Nah maka di sini dikatakan gini. Uluran kasih Kristus kepada orang-orang yang sederhana. Di dalam Lukas 24 ayat 18 dikatakan gini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Kleopas itu bukan orang terkenal. Dua murid itu bukan orang terkenal. Bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Yohanes. Enggak terlalu terkenal lah. Tapi Yesus mau datang kepada mereka. Bapak Ibu bayangin, kenapa sih Yesus gak mau datang kepada prajurit-prajurit yang waktu itu nyalipin dia? Tunjukin dong kepada prajurit-prajurit, Yesus itu bangkit nih. Bukti Tuhan. Dia bisa datang aja ke Pontius Pilatus. Yang nyidangin dia, yang memang notabene-nya secara ini kayaknya dia gak mau ikut campur. Tapi Bapak Ibu, Pontius Pilatus itu punya hak. Kalau Pontius Pilatus waktu itu ngomong gini, jangan salibkan Yesus. Gak bakal disalib. Gak bakal disalib. Dia bisa aja dong Tuhan Yesus gujuk-gujuk datang kepada Yesus. Tapi kenapa Tuhan gak mau tunjukin kepada mereka-mereka yang notabene-nya para sombong-sombong waktu itu. Kenapa Tuhan datang kepada orang-orang sederhana yang gak dimasuk hitungan. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu kasih untuk kita semua. Dia nggak pernah pilih-pilih kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau kita kecewa sama siapapun juga, jangan pernah ngomong begini. Ya, karena saya nggak berarti Pak. Karena saya nggak bernilai Pak. Saya pengen kasih tahu, kita semua itu berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Sekalipun manusia tidak menganggap kita, tapi Tuhan menganggap kita. Loh benar? Nah kasih inilah yang bisa memulihkan rasa kecewanya. Kasih seperti inilah yang bisa benar-benar memulihkan hidupnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus kepada orang-orang sederhana ini terlihat dari tidak terdapatnya catatan yang rinci di dalam Alkitab tentang siapa kedua orang murid ini yang sedang berjalan di Emmaus. Bapak Ibu boleh carilah di Alkitab. Yang namanya Kleopas, yang namanya dua orang murid ini. Enggak dikenal. Enggak terlalu dikenal. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke sini, enggak nemuin saya, enggak nemuin Warto. Enggak nemuin pelayan-pelayan.
Dia cari orang-orang yang gak terkenal sama sekali di gereja. Yang dalam pandangan kita pun gak masuk hitungan. Apa yang Bapak Ibu bayangin? Wah, Tuhan mau ke sono ya. Kalau ke tempat-tempat orang yang pelayan-pelayan, wah itu mah biasa gitu kan. Ini ke orang yang sederhana. Ya, jadi Tuhan tuh benar-benar Tuhan yang peduli, Tuhan yang benar-benar Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Ya, benar-benar Tuhan yang bukan menunjukkan kepada orang-orang yang penting aja, karena bagi Tuhan siapapun kita itu penting bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tuh cuma penting kepada orang-orang yang notabene-nya yang saya ngomong tadi. Pilatus lah, para prajurit yang dulu nyalipin dia lah, para imam-imam, mereka gak tunjukin loh. Bapak Ibu kalau kita pakai logika aja, seharusnya Yesus tunjukin diri kepada mereka dong. Kan mereka yang nyalipin mereka dong. Ya kan? Tunjukin, buktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, tapi Yesus gak ngelakuin itu. Karena Yesus mengasihi orang. Yang kedua merupakan uluran kasih Kristus bagi orang-orang yang merasa kecewa. Di dalam Lukas 24 ayat 17 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram ini menunjukkan kecewa. Ya Bapak Ibu kalau lihat orang muram-muram di gereja misalnya, mungkin dia sedang kecewa. Ya kan Bapak Ibu jangan ganggulah. Kita izinkan dia kecewa saja ya. Daripada Bapak Ibu ganggu, Bapak Ibu tambah bikin dia tambah teman kecewanya lagi kan. Kasihan kan? Udah kecewa sama suaminya, gara-gara Bapak Ibu ngomongin, dia kecewa lagi sama kita. Kan mendingan satu aja. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang muka-muka murem gitu ya, diamin aja. Ya kan? Ditegor salah, enggak ditegor juga salah sebetulnya. Ya lebih baik diamkan saja sampai dia mukanya enggak muram lagi, ya. Nah, kenapa mereka muram Bapak Ibu Saudara? Di dalam Lukas 24 ayat 19-21 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Dikatakan gini, namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Jadi murid-muridnya mukanya muram, kenapa? Dia kecewa. Yesus yang dia harapin menjadi penebus bagi bangsa Israel waktu itu. Karena dijajah oleh orang-orang Romawi waktu itu. Kenyataannya Yesus diserahkan oleh para imam, mati, disalibkan. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kita bisa ngalamin kekecewaan dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir gini, Yesus yang kita sembah, yang kita berdoa kepadanya terus menerus dalam kehidupan kita. Yang kita berpikir suatu saat doa-doa kita pasti dijawab. Kenyataannya sudah doa berbulan-bulan, bertahun-tahun karena jawaban kita kecewa. Kita ngomong begini, nggak nyangka ya, saya sudah bertahun-tahun ke gereja, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa, bahkan memberi perpuluhan. Kenyataannya, Tuhan nggak peduli sama saya. Kecewa. Kecewa. Nah maka cuman kasih Kristus aja Bapak Ibu Saudara yang bisa memulihkan kekecewaan kita. Nggak ada yang lain, nggak ada. Nah Bapak Ibu masalahnya begini, kita yakin enggak bahwa kasih Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita sekalipun doa kita enggak dijawab? Percaya enggak Bapak Ibu Saudara, walaupun doa kita enggak dijawab, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Yang kita berpikir, doa aja enggak dijawab, gimana? Mau dapatkan sesuatu yang baik, ya sama aja Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada seorang pemuda yang suka sama seorang wanita pemudi, datang nyatakan cinta, ditolak. Wah kecewa. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Waktu-waktu zaman-zaman pacaran? Atau semuanya lancar-lancar aja? Ada loh teman saya, wah tapi dia nggak berhenti, dia nggak takut. Ditolak, dia datengin terus. Wah
Sampai akhirnya lulu juga dia. Ada juga yang berpikir begini, gak apa-apa gue ditolak, tapi hati-hati, dukun gue terkenal loh. Wah, kita kan gak mau kecewa Bapak Ibu Saudara, kita tuh paling gak mau kecewa lah. Saya tahu banget kita semua gak mau kecewa. Tapi saya katakan gini, pengharapan kita gak selalu sesuai dengan kenyataan. Kita harus ingat itu. Kita harus ingat. Bapak Ibu datang ke gereja aja, belum tentu Bapak Ibu pulang damai sejahtera loh. Beneran. Kita kan ngomong gini, saya mau muji Tuhan, saya mau bergembira di gereja, saya mau bersorak-sorak di gereja. Ketika pulang, nyesel gue ke gereja. Ngomongnya begitu kan. Kenapa? Karena kita kecewa. Karena kita pengen sesuatu hal, dapat sesuatu hal di gereja, minimal kita berpikir gini, ya minimal Asher senyum lah sama saya gitu kan, minimal berpikirnya seperti itu. Kenyataannya kok Asher pada gak senyum, mukanya kok muram semua. Wah, apa Asher sedang kecewa? Enggak dong. Enggak kan? Nah, kadang-kadang kita kan berpikir seperti itu, jadi kita marah. Ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Cuman kasih Kristus. Ya kan, cuman kasih Kristus yang bisa benar-benar memulihkan perasaan kecewa tadi dalam hidup kita. Cuman kasih Kristus. Lainnya enggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jelas kita belajar di sini dikatakan kenapa mereka kecewa. Karena saya katakan tadi, mereka berharap bahwa Yesus menjadi penebus penolong yang membebaskan bangsa Israel waktu itu. Kenyataannya enggak. Bapak Ibu, tiap hari, tiap waktu kita bisa kecewa. Hati-hati, ya kan? Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Bapak Ibu jangan pernah berpikir kita udah ke gereja kita nggak bakal kecewa. Enggak. Jadi jangan pernah berpikir ya, kita nggak bakal kecewa. Saya katakan bisa kecewa, tapi Bapak Ibu, kasih Kristus itulah yang mampu membalut, yang mampu membebaskan kita dari rasa kecewa tadi itu ya. Jadi saya bacain, kenapa ya dikatakan gini. Lukas 24 ayat ke-25 dikatakan begini. Lukas 24 ayat ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu perhatiin, waktu muridnya ini kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia berpikir Yesus mati dan tidak bangkit lagi. Sama, kebodohan itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita berpikir juga. Karena Yesus yang kita sembah, yang kita tiap hari kita berdoa kepada Yesus, Yesus itu gak punya kemampuan. Kita juga bisa berpikir seperti itu. Kenapa kita bisa ngomong seperti itu? Karena kita sudah berdoa berulang-ulang, jawaban gak ada. Kita sudah tumpang tangan segala macam, kita sudah mengasihi, kita sudah murah hati, kita sudah ngelakuin lah pokoknya firman Tuhan. Kita gak ngalamin apa-apa. Dan kita berpikir, Tuhan gak punya kuasa. Sama Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya dikatakan gini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu mempercayai segala sesuatu. Padahal sebelumnya Yesus mati di kayu salib. Yesus sudah pernah ngomong bahwa pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, hidup kita gampang sekali kecewa. Loh benar. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, hidup kita tuh gampang sekali kecewa. Banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang notabene yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang itu jadi alat dalam Tuhan, bagi Tuhan untuk membentuk kita. Menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik. Loh beneran. Kadang-kadang kita kenapa sih Tuhan kok izinkan kita ditipu? Tuhan punya maksud. Kadang-kadang kita terlalu kikir Bapak Ibu Saudara. Loh beneran. Kenapa sih Tuhan izinkan kita ngalamin hal-hal yang gak enak yang harus keluar uang besar? Tuhan pengen ajarin kita supaya kita gak terikat dengan uang. Jujur saya pengen ngomong begini. Coba Bapak Ibu. Siapa di sini, ini kan lagi ada kebutuhan sound system ini. 80 juta. Gede apa kecil?
Gede apa kecil? 80 juta aja kok. Cuman 80 juta. Kalau saya ngomong gini, siapa yang mau nyumbang? Bapak Ibu ngomong gini, 80 juta. Wah, gede ini. Enggak 1 juta. Enggak Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu, bukan nyumpahin, bukan. Kadang-kadang kita dipaksain Tuhan keluar duit, kita bayar loh. Misal contoh masuk rumah sakit, 25 juta. Bapak Ibu tahan minjem nggak? Apalagi ngomong gini, kalau nggak ada 25 juta, nggak operasi, mati lu besok. Wah, pasti kita pinjem itu. Kita paksain duitnya keluar, 25 juta. Untuk apa? Dipaksain keluar 25 juta. Ini nggak dipaksain, kerelaan. Bapak Ibu mau memberi? Berat Pak Bu ya. Nah ini Bapak Ibu, makanya saya ngomong gini, peristiwa-peristiwa yang Tuhan diizinkan dalam kehidupan kita sedang mengajar kita, membentuk kita sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita lamban berpikir. Kita terlalu apa? Waduh hati-hati Bu. Kita terlalu menimbang-nimbang firman Tuhan. Kira-kira ini firman benar apa salah ya? Kira-kira ini benar atau enggak cocok enggak? Kita udah mulai nimbang-nimbang. Nah Bapak Ibu, kalau kita kelamaan berpikir tentang firman Tuhan, saya pengen ngasih tau gini. Kita pasti nggak ngelakuin firman Tuhan. Pasti. Contoh aja. Kalau pas Bapak Ibu doa nih. Yang soal saya ngomong tadi soal sound system 80 juta. Terus Bapak Ibu doa. Terus Tuhan taruh kata 5 juta. Misal, Bapak Ibu jangan terpikir, ini cuma misal aja, cuma contoh. Kalau Bapak Ibu mau kasih, Bapak Ibu langsung kasih tanpa banyak pikir. Pasti jadi. Tapi kalau Bapak Ibu doa dulu pulang. Dia doa. Wah, kayaknya ada keperluan lain nih. 4 juta aja deh. Doa lagi. Kayaknya enggak, 3 juta aja deh. Lama-lama akhirnya enggak jadi, enggak dikasih. Ini kenyataan. Percaya enggak? Benar-benar, apapun ini bukan soal sound system aja, apapun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, pengen memberikan sesuatu kepada panti asuhan lah taruhlah. Sudah berdoa, hati sudah sepakat, beras 2 kintal. Wow, 2 kintal beras, sudah sepakat di hati, Tuhan 2 kintal. Tuhan ngomong oke 2 kintal. Terus kita mikir-mikir, 2 kintal banyak ya, 2 kintal kali berapa? 2 kintal itu 200 kilo. Dikali 10.000, berapa jadinya? 2 juta ya? Bener ya? 2 juta. Terus kita mikir-mikir, 2 juta. Gua pakai duit aja sayang-sayang 2 juta kasih. Tuhan bilangin aja 1 kintal. Lama-lama mikir Bapak Ibu, enggak ngasih. Beneran? Nah sama nih, makanya nih. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kok kita lambat sih, padahal Tuhan udah ngomong hari ketiga Yesus itu bangkit. Kok gak percaya? Kalau dia percaya dia gak bakal kecewa. Ingat Bapak Ibu, saya nggak maksin Bapak Ibu memberi. Ingat ini, saya nggak maksin Bapak Ibu memberi. Karena memberi itu kerelaan, sukarela. Dan penuh harus dengan sukacita. Jangan sampai Bapak Ibu gini, buka dompet, duka citanya melanda. Memberi dengan sungut-sungut. Wah, kurang ajar nih gereja. Sound system terus gitu kan. Jangan memberi. Saya nggak maksain, bener-bener saya nggak maksain. Ya kan, mau memberi silakan. Nggak memberi juga nggak apa-apa. Tapi jangan ngomongin. Kalau Bapak Ibu nggak memberi, jangan ngomongin. Kadang-kadang sudah nggak memberi, ngomong aja gitu kan. Itu gereja sound system terus mahal lagi gini-gini. Kalau Bapak Ibu nggak memberi, pokoknya jangan ngomongin aja. Daripada dosa. Ya kan? Nah jadi Bapak Ibu ingat ya, jangan lamban. Jadi kalau Tuhan udah ngomong apa, jalanin. Kalau Tuhan ngomong ampunin, cepetan, jangan lama-lama. Kalau lama-lama kita ngomong gini, lu tahu nggak dia tuh sakit hati sampai dalam banget tuh. Lukanya sampai sekarang belum selesai nih. Wah udah gak bakal ngampunin Bapak Ibu Saudara. Beneran gak bakal ngampunin. Makanya jangan lama-lama. Pokoknya kalau firman Tuhan udah ngomong sama kita, lakuin aja langsung. Pasti lakuin. Tapi kalau kita udah mikir lama-lama aja. Suami istri sama aja. Kalau suami sama istri ribut, udah mikir panjang lebar aja.
udah pasti diam-diamnya lama. Tapi kalau langsung spontan, udah maafin ya, maafin, udah selesai. Tapi kalau dipikirin, memang ya, kesel gitu kan. Wah lama-lama, renungannya lama, pengampunnya lama. Panjang terus aja dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat, kasih Kristus itu tersedia bagi orang-orang yang kecewa. Yang penting jangan lamban kita merespon. Spontan, lakuin. Ya, jangan lamban. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, percayalah. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Pokoknya Bapak Ibu kalau Tuhan ngomong apa aja lakukan spontan. Jangan lamban ya. Itu yang kedua. Ya jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu nggak pernah punya rencana jahat dalam kehidupan kita. Tuhan itu nggak pernah sama sekali terbesit. Tuhan tuh pengen bawa kita tuh kepada jurang-jurang kesengsaraan dalam kehidupan kita, nggak pernah, ya kan? Jadi kadang-kadang kita nggak sadar seakan-akan Tuhan itu jahat sama kita. Ada satu peristiwa Bapak Ibu Saudara, seseorang itu nuntut Tuhan. Bingung kan? Tuhan kok dituntut? Tapi ini kenyataan. Dia ngomong begini, dia masukin ke pengadilan, dia pengajuin pengadilan. Dia ngomong begini, dia nuntut Tuhan kenapa? Karena Tuhan membiarkan dirinya dipakai sama setan. Iya kan? Dia tuntut Tuhan. Kan kita juga bisa kan, kita ngomong gini kan, kalau misalnya kita ditipu, kita kan bisa aja kita ngomong gini, gara-gara Tuhan gak peduli, gak jaga kita, gak bentengin kita, jadi saya ketipu. Ya bisa kan, ini sama peristiwa ini kan, dia tuntut Tuhan karena dia ngomong gini, gara-gara Tuhan gak lindungin dia sampai dia dipakai setan untuk membunuh orang. Kan lucu kan, gimana masuk pengadilan Tuhannya bisa suruh datang, kan gak mungkin juga kan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, ya jadi kita kadang-kadang kita nggak pernah berpikir realita karena kecewa, ya kan? Jadi kita salahin Tuhan. Padahal kalau kita ngomong jujur, kitanya yang salah. Ya, kenapa kita mau ditipu? Ya kan? Kenapa kita mau bunuh orang? Kitanya yang salah. Kenapa kita mau kecewa? Kitanya yang salah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perjalanan ke Emmaus merupakan uluran kasih Kristus yang mengubah masa depan. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita namanya John Wesley. Waktu John Wesley mau jadi penginjil diutus ke Amerika, dia ketemu orang-orang Moravian di kapal. Wah, orang-orang tuh gembira, sukacita. Dia pokoknya benar-benar luar biasa orang-orang Moravian, orang-orang Moravian. Wah, pokoknya dia sukacita banget. Waktu John Wesley sampai di Amerika, John Wesley punya harapan menjadi penginjil yang baik di Amerika. Tapi kenyataannya dia kecewa. Dia kecewa. Di tengah-tengah kekecewaan itu dia benar-benar sudah kesel banget dan dia pengen ngundurin diri. Tapi dia teringat dengan orang-orang Moravian. Dia cari ke kampung orang-orang Moravian dan John Wesley datang ke sana. Disambut dengan orang-orang Moravian dengan sukacita, John Wesley dibangkitkan kembali semangat penginjilannya. Sampai Bapak Ibu tahu nggak, John Wesley itu mendirikan gereja Metodis yang sampai sekarang itu ada di seluruh dunia. Jemaatnya kalau ditotalin itu kurang lebih 80 juta Metodis. Gara-gara waktu John Wesley kepahitan, kecewa, dia datengin orang-orang, karena dia ketemu orang Moravian waktu di kapal. Wah, orang Moravian ini luar biasa banget. Dia datengin lagi, timbul semangat baru. Dan Bapak Ibu perhatiin, ketemu orang-orang aja bisa ngubah orang lain. Apalagi ketemu Tuhan. Ngerti ya maksud saya ya?
Nah kadang-kadang kita ketemu siapapun aja dalam kehidupan kita itu bisa mengubah diri kita gara-gara orang ini. Manusia biasa loh, Moravian itu orang biasa. Nah kalau kita ketemu Tuhan saya percaya itu akan terjadi satu perubahan yang benar-benar luar biasa dan lebih luar biasa lagi daripada orang-orang Moravian. Nah maka di Alamen di sini dikatakan gini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, dikatakan gini, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bapak Ibu saya pengen tahu begini, mata kita akan terbuka, mata kita akan melihat kebenaran ketika kita mengizinkan kehadiran Yesus masuk dalam kehidupan kita. Tapi selama kita nggak pernah mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, dalam artian mengizinkan firman itu mengubah kehidupan kita. Mengizinkan kebenaran itu berbicara dalam kehidupan kita. Mengizinkan kebenaran itu menegur hidup kita, mendidik hidup kita. Saya percaya di situ kita bisa melihat kebenaran. Tapi selama kita tidak mengizinkan kebenaran itu, selama kita tidak mengizinkan firman itu dalam hidup masuk dalam hidup kita, saya percaya firman itu nggak pernah buat apa-apa dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Ibu datang ke dokter yang hebat sekalipun, dikasih obat tablet 10 atau 1 tablet lah, yang di ngomong begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan 1 tablet ini, percayalah Bapak Ibu langsung sembuh. Tapi Bapak Ibu nggak pernah makannya, sembuh nggak? Sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Tidak ada yang gagal dalam firman-Nya. Tapi selama firman Tuhan itu tidak pernah diizinkan masuk ke dalam kehidupan kita, saya percaya firman itu nggak sanggup mengubah kita. Firman itu nggak sanggup mencelekkan kita. Sama Bapak Ibu, orang lumpuh nggak bakal pernah berjalan ketika firman itu tidak diizinkan masuk dalam kehidupannya. Orang buta nggak mungkin bisa melihat kalau firman itu tidak diizinkan masuk ke dalam kehidupannya. Nah maka jelas dikatakan begini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Berkobar-kobar. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, kasih Kristus itu membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu mengubah masa depan kita. Jadi saya percaya banget, kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, kita gak bakal pernah kecewa. Apapun tindakan orang lain, Bapak Ibu gak bakal kecewa. Serius, gak bakal kecewa. Suamimu mau rada aneh, antik, norak, Bapak Ibu gak bakal kecewa. Lo beneran? Mau dimasakin gak dimasakin, Bapak Ibu gak usah kecewa. Mau pulang gak pulang, udah biarinin aja. Ya kan? Kalau suami gak pulang, udah gak usah dicari-cari. Semakin dicari, dia mikir kita butuh banget sama dia kali ya. Didiamin aja biar dia gak pulang-pulang. Nanti kepepet dia pulang sendiri dia. Kadang-kadang kitanya gak tahan kan nunggunya. Ibu-ibu terutama. Loh ini kan bener kan dikatakan gini. Uluran kasih Kristus itu mengubah masa depan. Perubahan masa depan menjadi hari esok yang lebih baik, itulah yang dialami oleh semua orang yang berjumpa pribadi dengan Kristus. Saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Banyak kok tokoh-tokoh yang ketemu Tuhan itu berubah. Salah satunya Yusuf Roni. Dia ketemu Tuhan, dia berubah. Dan banyak tokoh-tokoh lain ketemu Tuhan, dia berubah. Pokoknya saya benar-benar yakin orang yang ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Bukan cuma hidupnya aja yang berubah, masa depannya juga berubah. Ya kan? Jadi kan jelas di sini katakan, saya ulangin lagi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dan dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal perjalanan ke Emmaus. Kasih Kristus itu untuk orang-orang sederhana, uluran kasih Kristus juga untuk orang-orang yang kecewa, kasih Kristus juga mengubah masa depan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan dalam kehidupan kita, sekalipun rencana kita berubah gara-gara rencana Tuhan
Tuhan ubah segala macam, percayalah rencana Tuhan itu selalu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kecewa kalau ada terjadi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga jangan pernah kecewa lah kalau misalnya ada hal-hal kecil yang misalnya terjadi perubahan di dalam situasi yang ada, yang mendadak misalnya lagi mau happy-happy, mendadak hujan deras, kita nggak bisa happy. Kita kadang-kadang kecewa loh kayak gituan. Ya, hal kecil padahal kita bisa kecewa. Kadang-kadang suami pergi janji mau beliin martabak, pulang nggak bawa martabak, bawanya tahu, kita marah. Kadang-kadang kita kayak itu kan masalah kecil sebetulnya. Loh, itu kan masalah kecil. Nggak benar-benar itu masalah kecil. Saya kan misalnya kita janji jam 6, datangnya jam 7, ya udahlah cincai lah 1 jam ini gitu kan. Udah 1 jam, Bapak Ibu kalau nunggu di sini, udahlah nongkrong dulu di depan, bisa minum kopi di depan. Di Indomaret, minum aja kopi dulu 1 jam, cepet lah, nggak lama gitu kan. Nah jadi saya percaya begini, kita bisa kok nyingkirin segala macam kecewaan kalau kita benar-benar gini, semua kita mau fokusin kepada Tuhan. Yang saya ingetin tadi, di balik semua rencana itu, ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam kehidupan kita. Satu yang terakhir, seorang papa punya anak, punya istri. Dia pengen pindah ke kota lain. Udah menggebu-gebu, dia berdoa, dia kumpulin duit. Terkumpullah duit dan dia pesen tiket di satu kapal yang besar. Menjelang hari-hari dia mau berangkat, anaknya digigit sama anjing. Waktu itu zamannya rabies sedang menggebu-gebu. Ditulis di rumahnya, digigit anjing, kemungkinan terkena rabies. Satu keluarga udah beli tiket, tidak bisa pergi. Papa sudah banting tulang, kumpulin duit, kecewa. Benci banget sama anak yang digigit anjing rabies. Bukan cuma sama anaknya aja, dia benci banget sama anjing yang gigit anaknya. Nggak boleh pergi. Papanya nyolong-nyolong, dia keluar dari rumah. Dia ke dermaga, dia lihat kapalnya pergi. Dia kecewa. Di tengah-tengah kekecewaannya, beberapa hari kemudian, dia dengar kapal itu tenggelam. Kapal apa? Bapak Ibu tahu dong, Titanic. Yang dia ngomong begini, kapal Titanic kan ngomong begini, sekalipun Tuhan yang menenggelamkan kapal ini nggak mungkin tenggelam. Wah, sombong kan? Tapi tenggelam. Bapak Ibu, harusnya satu keluarga ini mati. Tapi Tuhan izinkan ekor anjing gigit anaknya kena rabies, satu keluarga terselamatkan. Kita nggak pernah lihat. Kadang-kadang kita berpikir cuma lihat depannya aja sakit. Ada sesuatu yang baik dan bahkan lebih baik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi diri kita. Kalaupun rencananya berbeda dengan harapan kita, percayalah bahwa di dalam kasih-Nya Yesus tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi hidup kita. Apapun yang Tuhan rencanakan adalah jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Mari kita berdoa. Mari kita koreksi hati kita. Kalau kita diliputi dengan perasaan kecewa terhadap Tuhan, yakinlah kasih Kristus jauh-jauh lebih besar daripada kekecewaan kita. Di dalam kasih-Nya, Tuhan bersedia menjumpai kita seperti 2 orang murid di Emmaus. Tuhan gak pernah membiarkan kita tenggelam dalam kekecewaan. Tapi Tuhan mau memulihkan kita, siapapun kita, sekalipun kita nggak dianggap sama siapapun. Kita adalah orang-orang yang sederhana, yang nggak masuk hitungan dengan siapapun. Tapi Tuhan rela dengan kasih-Nya yang besar, dengan kasih Kristus. Tuhan rela mengulurkan kasih-Nya bagi orang-orang yang sederhana. Di tengah-tengah kekecewaan sekalipun, Tuhan juga rela mengulurkan kasih-Nya kepada orang-orang yang kecewa. Banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, harapan-harapan kita, ekspektasi-ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita yang kita terima. Kita mudah kecewa.
Kadang-kadang kita berharap seorang suami yang romantis atau seorang istri yang romantis, kenyataannya mereka nggak romantis, kita kecewa. Kadang-kala kita mengharapkan seorang anak yang berbakti, yang takut akan Tuhan, kenyataannya realitanya nggak seperti itu, kita kecewa. Kalau kita diamkan terus-menerus kecewaan tersebut, Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan akan timbul akar pahit dalam kehidupan kita. Cuman kasih Kristus, cuman kasih karunia Tuhan yang bisa memulihkan itu semua. Hanya kasih Kristus yang bisa mengubah masa depan kita yang suram menjadi masa depan kita yang cerah. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan mengangkat selubung dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa benar-benar mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kecewa itu buat kita nggak bisa melihat apa-apa. Kecewa itu membuat kita nggak bisa melihat realita yang sesungguhnya. Kita kadang-kadang hidup dalam hayalan demi hayalan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, apapun kenyataannya, sepahit apapun kenyataannya, kasih Kristus sanggup mengubahnya menjadi hal-hal yang baik, perkara-perkara yang indah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Kalau kita kecewa sama suami kita, kecewa sama istri kita, kecewa kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun juga, datang sama Tuhan. Ambil satu keputusan, jangan berlambat-lambat, jangan pernah pikirin lagi jahatnya suami, jahatnya istri, jahatnya orang tua, jahatnya anak. Jangan pikirin itu. Pikirin, Tuhan mau kita mengampuni. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Tuhan mau kita mengasihi. Kasihi dia. Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mampu mengatasi segala macam kekecewaan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bersandar kepada kasih-Mu, berjalan dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami diselimuti dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang benar-benar Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, harapan-harapan yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun harapan-harapan kami tidak tergenapi, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu, harapan-Mu jauh lebih baik daripada harapan kami, jauh lebih baik daripada rancangan kami Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah mulai malam hari ini Tuhan kami mau lihat ke depan, berjalan bersama Engkau Tuhan. Ada kasih-Mu, ada penyertaan-Mu Tuhan. Ada kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami dengan pola pikir kami, dengan pendapat kami, dengan pandangan kami Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami benar-benar Tuhan mau merelakan, mau melepaskan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami harus ambil satu keputusan yang berubah secara radikal sekalipun Tuhan. Kalau Engkau yang menyuruh Tuhan, biarlah kami mau meresponi dan kami gak mau lambat-lambat Tuhan Yesus dalam berpikir. Tapi kami mau responi Tuhan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih yang sempurna itu menghampiri setiap kami di doa-doa kami, di pembacaan firman-Mu Tuhan, di perenungan firman-Mu Tuhan, di apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh tetap melihat kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berbicara terus bagi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Firman-Mu Tuhan kami mau izinkan Tuhan merenovasi, memperbaiki Tuhan hati, pikiran, perasaan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kami semakin diperbaharui Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin mengenal Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan sore hari ini. Mari kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini.
undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, dengan apakah ku balas segala kebaikan. Segala kasih dan anugerah-Mu begitu luar biasa ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menaungi kami. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini di sore hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendidik kami, mengingatkan kami untuk tidak hidup di dalam kekecewaan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang membalut, Engkau Allah yang menyertai dan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kami Tuhan. Sehingga kami terus ya Tuhan hidup di dalam sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan tidak tinggal di dalam kekecewaan ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini boleh tertanam di dalam setiap kami, bertumbuh subur. Dan kami terus maju bersama-sama Engkau, menjadi orang-orang yang terus merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarkan Engkau Allah yang terus menaungi bangsa kami, menutup bungkus bangsa kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai para pemimpin kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Dan kami boleh memberkati ya Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah rancangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Kau terus selalu menyertai bangsa ini ya Tuhan, dengan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menaungi kota ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin kami, biarkan mereka terus ya Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Dan hikmat-Mu boleh nyata di dalam setiap mereka, sehingga setiap persoalan, masalah yang dihadapi oleh kota Metro dapat terselesaikan dengan baik. Pakai kami Tuhan sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati kota Metro Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, sehingga kota Metro boleh melihat satu cahaya terang, yaitu adalah cahaya Kristus di dalam setiap kami ya Bapa. Juga pakai gereja-Mu yang ada di kota Metro Tuhan, biarkan mereka terus ya Tuhan berdoa mendukung kota Metro untuk lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit Tuhan saat ini. Kami berdoa melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau pasti sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami yang letih di dalam rohani mereka ya Tuhan. Kau Allah yang memberikan kekuatan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka sehingga ada kemampuan baru, kekuatan baru di dalam setiap mereka, sehingga mereka boleh hadir di tempat ini dan terus memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan, melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai engkau selalu di dalam pribadimu, keluargamu, dan usahamu berhasil. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan